Lanjut aja, Pak. Ya, Lanjut aja. lanjut aja. Jadi materinya udah disampaikan, sudah paham ya semuanya. Atau kita mau ulang sebentar untuk mau refreshnya lagi? Bisa, Pak. Boleh, Pak. Ya, Boleh, Pak. dikit aja untuk pengantar ya. Saya screen dulu ya. Oke. Nah, kemarin materinya seperti ini ya, mendesain pembelajaran yang inovatif untuk suatu program pelatihan ya. Ya, seperti ini yang disampaikan. Ya, jadi materi ini ya seperti kita ketahui ya, bahwa tujuannya nanti ya setelah pelatihan ini, jadi Bapak Ibu ini membuat suatu media pembelajaran ya, yang inovatif ya, seperti sebuah platform ya, platform yang akan memberikan konten-konten secara virtual. Nah, seperti itu intinya. Nah, jadi inovatifnya di situ. Nah, sebelumnya saya ada pernah memberikan ini ya, link apa ya, link weblog atau WordPress ya gitu. Jadi nanti outputnya ke depan tugas Bapak Ibu semuanya membuat satu blog ya, blogger ya, blog. Jadi di situ Bapak Ibu memberikan ataupun mengisi konten-konten materi pelatihan, itu intinya. Nah, jadi nantinya outputnya yang dicapai seperti itu. Ya. Bang, interupsi Bang. Kemarin kan kita sama Pak Azwar itu ininya Google Classroom. Ini beda atau gimana? Oh, Pak Azwar Google Classroom ya? Iya. Ya nggak apa-apa tugasnya. Jadi itu tambahan, nggak apa-apa. Jadi ada Pak Azwar yang mengajar membuat Google Classroom ya. Dengan saya materinya yang sama, namun tugasnya membuat blog, gitu, atau membuat web blog yang berisikan nanti tentang materi-materi pelatihan ya, ataupun nanti kegiatan-kegiatan selama menjadi instruktur, seperti itu. Tapi intinya membuat sebuah weblog, nanti ada nanti halaman postingnya di situ, ya. Ada konten-konten ya inovatif ya, ini namanya inovatif, konten-konten yang berisikan tentang materi-materi pelatihan, begitu. Ya. Gimana, paham? Ada pertanyaan lagi yang belum jelas? Oke, saya lanjutkan ya. Ya, Bang. Pembelajaran berbasis TIK, jadi walaupun kita kejuruan bangunan ya, bisa saja ya konten-konten kita ini ya, materi kita ini diberikan secara modifikasi ya, secara inovatif berbasis komputer. Jadi yang pertama komputer based instruction, kemudian pembelajaran e-learning ya, kemudian ataupun blended ya. Kalau e-learning yang seperti kita ini ya, kita e-learning ya, materinya disampaikan secara e-learning juga ya, sinkron, kemudian ada video conference ya. Jadi semuanya belajar secara daring ya. Bila blend ya, kalau blended ini secara daring dan offline ya, secara online dan offline. Jadi setelah pesertanya diberikan materi secara online ya, kemudian si peserta ini akan kembali ke BLK dan diberikan secara offline. Itu disebut dengan blended learning. Komputer dapat berperan sebagai tool ya, nih. Jadi teman-teman di sini nanti sebagai instruktur nantinya ya, walaupun kita bangunan yang secara
materi ya, banyak yang fisik gitu ya. Namun bisa materi-materi kita ini disampaikan secara virtual ya. Jadi komputer ini dapat berperan sebagai tool ya. Jadi komputer ini bisa menampilkan informasi ya, peserta menjawab pertanyaan atau masalah yang sesuai dengan informasi yang diberikan. Kemudian komputer mengevaluasi jawaban peserta ya. Dan komputer menentukan apakah yang harus diperbuat siswa selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pada jawaban tersebut. Nah, jadi nanti ke depannya ya, kita sebagai instruktur ini membuat satu platform gitu ya, dengan adanya sebuah web blog yang kita buat sendiri. Di situ kita bisa membuat materi-materi pembelajaran. Bisa dapat materi seperti program pelatihan, misalnya CAD ya, atau konstruksi kayu, finishing ya. Di situ kita buat nanti ada evaluasi pesertanya dan sebagainya. Nah, bisa berupa multimedia ya, berupa film ya, suara atau gambar. Nanti kita bisa isi di web kita itu ya, bisa sebuah narasi ya, gitu ya, sebuah berita ya, bisa juga ada film atau movie ya, ada video ya tentang materi pembelajaran. Ya, ada suara-suara background ya untuk ini ya, seperti gambar-gambar yang diberikan instrumen-instrumen suara gitu supaya untuk memperindah atau mempercantik dari gambar. Boleh ada gambar-gambar pelaksanaan kegiatan seperti itu. Jadi materi-materi kita itu lebih menarik ya untuk secara inovasinya. Bisa visual secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya, ini udah saya tadi sampaikan. Nah, di materi kita nanti ya, untuk inovasi ini, jadi ke depannya nanti para peserta Bapak Ibu bisa membuat weblog ya pertama, terus mengisi konten-konten seperti tutorial gitu ya. Di sini tutorial misalnya materi-materi pelatihan. Nah, kalau simulasi permainan games ini kita skip dulu ya. Jadi intinya dulu membuat sebuah materi pelatihan secara virtual intinya. Oke, kita skip aja. Nah, jadi pembelajaran berbasis e-learning ya, nanti yang output kita ya, sebuah proses yang berbasis elektronik. Walaupun kita kejuruannya konstruksi bangunan, bisa nanti materi-materi kita ini diberikan secara e-learning. Nanti ada seperti video ya, seperti narasi, tutorial gitu. Nah, kemudian menggunakan media jaringan, komputer, internet atau infranet atau internet ya, pastinya kita membutuhkan komputer yang speknya ya mumpuni lah gitu ya untuk menjalankan ini. Dan tentunya kita ada jaringan internet. Kemudian kita berbasis web ya. Peserta belajar dan berinteraksi dengan instruktur tanpa ada batas waktu dan tempat. Jadi bisa di mana saja gitu ya, bisa di rumah ya, bisa di kantor, bisa di kafe, bisa di jalan gitu ya. Nah, jadi kita membuat modifikasi materi ini, jadi peserta itu bisa belajar di mana saja. Karakteristik e-learning. Tersedianya jalur komunikasi yang lebih banyak, ya pasti ya. Baik secara langsung, sinkronus, ya seperti yang sekarang ini yang kita lakukan sinkronus, ataupun ya tidak langsung atau asinkronus. Sinkronus seperti kita ini video conference. Kemudian asinkronus yang Bapak Ibu lakukan ya seperti mendownload materi ya, kemudian menjawab kuis ya. Nah, seperti itu ataupun mengumpulkan tugas. Itu disebutkan dengan asinkronus. Ya. Kemandirian. Ya, jadi materi ini ya secara learning ya, siswa itu
dikatakan sebagai mandiri ya, belajar mandiri. Belajar mandiri, kemudian waktunya fleksibel ya, kemudian tempatnya juga, pengajaran juga. Ini menyebabkan pembelajaran menjadi lebih terpusat. Oke. Halo Bang. Halo. Kenapa? Halo Bang Fajar. Iya, apa? Rambutnya itu kenapa tuh Bang Fajar ditiup angin topan? Biasa, bangun tidur. Pakai roll ya. Oke, cek 1. Ya, Oke, dengar dengar Bang. ya? Ya. Kita lanjut lagi ya, mungkin ada putus jaringan tadi. Oke Bang. Oke. Kita lanjut ya, ini lagi proses. Oke. Akses tadi sudah ya. Nah, contohnya fitur learning yang kita pakai sekarang ya. Sampelnya contohnya model ya. Di situ contohnya ada lesson ya, ada quiz ya, ada daftar hadir ya, ada forum chat ya, seperti itu. Halo? Bisa dengar lagi? Bisa? Cek 1. Lanjut Bang, lanjut. Ya. Lanjut. Nah, jadi nantinya ke depan peserta Bapak Ibu membuat weblog ya berisi konten seperti ini ya. Minimal nanti simpelnya membuat materi unik kompetensi ya. Misalnya materi unik kompetensi pertama gitu ya, K3 misalnya. Nanti ada isinya K3 gitu. Dan tugasnya K3. Hanya simpel itu aja. Sampai sini ada pertanyaan? Bang. Ya, oke. Dengan siapa? Fajar, Bang. Oke, Fajar. Itu platformnya kan banyak, Bang. Apa kita harus blok atau bisa pilih yang lain, Bang? Untuk materi ini ya, saya kasih web blog ya, blog. Ini kan ada beberapa ya, seperti WordPress ya kan. Nah, ini yang saya sekarang materinya membuat blog. Ya. Biar ada kesamaan gitu. Ya. Satu aja, web blog ya. Nanti biar ada kesamaan. Kalau beda-beda juga boleh ya. Namun nanti kalau beda nanti materinya nanti kalau yang lain nanti gimana gitu, nggak ada kesamaan nanti materinya. Kalau materinya sama membuat backlog, jadi penjelasannya juga akan menyeluruh. Oke, gimana? Bisa ya? Oke, jadi langsung saja ya karena sudah dipelajari sebelumnya ya. Jadi mengrefresh kembali ya, saya mengulang kembali pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Azwar, dan tentunya Bapak Ibu sudah mendownload ya materi ini dan sudah membacanya. Nah, kemudian saya langsung saja ya untuk tugasnya, jadi buat weblog pembelajaran ya, minimal berisi program pelatihan, nanti mengisi satu materi pelatihan ya. Saya akan buka weblog saya ya yang contohnya. Oke ya, saya buka dulu.
Oke. Screen-nya dapat dilihat? Terlihat, Bang. Ya, jadi dari awal ya, saya akan buat weblog ya. Misalnya di sini saya buat blog ya, blogger.com ya, blogger.com ya, blogger.com. Kemudian kalau belum punya blog, bisa nanti meng-create your blog ya, meng-create ya. Nanti tinggal ada kotak-kotak dialog untuk continue ya, apa nanti mengisi nama, mengisi tanggal lahir ya, dan sebagainya. Contohnya punya saya sudah buat ya, sebelumnya. Kita masuk dulu ya, sign in. Dulu berisik, Wi. Enak bener, Wan. Halo Kak Lydia. Siapa nih kucing garong? Kucing garong, Kak Lydia kucing garong. Radio. Dulu. Siapa? Mas Redi itu, Mas Redi. Inovatif. Cek. Apa, Wi? Ya, Bang. Ya, Masuk, Bang. saya lanjut ya. Gangguan lagi nih internetnya. Baik, saya share blog ya. Blog saya share kembali nih. Nah, bisa lihat blog saya ini seperti ini. Ya. Bisa dilihat? Bisa. Nah, jadi ini sebuah blog ya yang sudah dimodifikasi ya, sudah dimodify dengan beberapa setting gitu ya, dan beberapa tampilan juga ya. Nanti tampilannya banyak, nanti Bapak Ibu bisa memilih tampilan-tampilan seperti apa. Nah, contohnya di sini oke, ini TOT metodologi pelatihan. Saya akan buka. Nah, ya seperti ini. Ya, TOT metode pelatihan, program pelatihan berbasis potensi, ya, metodologi pelatihan kuartal 4 ya. Ini ada pendahuluan ya, ada konsep PBK ya. Nah, di sini klik di sini udah ada isinya gitu. Jadi sama seperti fatwa model kita ya, namun kita membuatnya di weblog. Nah, tugas Bapak Ibu nanti membuat seperti ini. Namun tidak untuk
outputnya, ya. Saya pilih satu program, ya, satu program sesuai dengan program yang dipilih, ya, di awal pemilihan program. Misalnya programnya finishing kayu gitu ya. Jadi nanti finishing kayu itu ada programnya, kemudian ada UK-nya, unit kompetensi yang pertama atau kedua atau ketiga, ya. Nanti disesuaikan dengan unit yang dipilih, ya. Kemudian nanti diisikan nanti materinya. Misalnya ini kalau metodologi ya, contohnya saya materi pertama ya K3. Nah, jadi isi materinya. Jadi kalau kita diklik di sini, Oh iya. ya, klik di sini sudah ada materi yang bisa dilihat dan di-download. Begitu. Jadi karena sebelumnya Bapak Ibu sudah punya Gmail ya, Google Mail dan Drive-nya juga, jadi sudah terlink nantinya untuk membuat weblog. Jadi materinya di situ semua. Jadi sudah membantu. Sebenarnya sudah webnya sudah membantu untuk pengerjaan Google Drive. Jadi seperti itu juga. Misal tugasnya juga di sini ya. Kita klik tugasnya. Nah, tugasnya sudah ada. Jadi sudah bisa dilihat dan di-download. Jadi sama ya. Jadi ini materi kita ini sama seperti materi di metodologi dengan platform model. Namun kita membuatnya nanti di blog ya, di web blog. Namun nanti pengerjaannya hanya satu aja. Kalau banyak nanti terlalu lama ya. Satu aja ya, satu unit kompetensi, kemudian tugasnya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Blok. Ada ya pertanyaan? Masih bingung? Bingung ya? Jadi bikin 2 nih Bang ya? Ya. Kalau belum ada yang bisa blok, nanti saya saya berikan materinya. Namun di materi ini udah ada ya, misalnya materi yang di sini ya. Nah, ini udah di-download ya, maksudnya ya. Job sheet blog ya, membuat blog standar ya. Jadi di sini udah ada materi bagaimana kita membuat sebuah blog ya. Blog. Atau saya contohkan ya, cara membuat blognya. Ya, saya contohkan ya. Ya. Bang Oka, Yuk, ada pertanyaan dengan siapa? situs blognya harus blogspot apa boleh yang lain? Kayak WordPress gitu-gitu. Blogspot aja. Supaya nanti untuk pemahamannya sama gitu. Jadi satu blogspot ya. Jadi nanti untuk pemahaman dan menerangkannya semua sama. Jangan ada beda. Nanti kalau sudah selesai satu, nanti boleh pakai yang lain ya. Misalnya untuk pengembangan nanti Bapak Ibu ataupun teman-teman instruktur, untuk pengembangan yang untuk lebih lanjut ya, bisa nanti membuat sebuah WordPress ya, bisa membuat ke-12 lesson plans dan sebagainya. Jadi untuk lesson ini ya, Bapak Ibu ada peserta pelatihan, instruktur semuanya membuat sebuah web blog.
Baiklah, untuk membuat blog ya, saya contohkan sebagai berikut ya. Saya contohkan. Bisa dilihat Bapak Ibu? Teman-teman instruktur. Bisa. Ya. Jadi kita ketik aja sini blog ya. blogger.com ya. Sorry, bukan ini. Ini ya, blog ya. blogger.com ya. Oh, tunggu, saya keluar dulu ya. Saya ambil yang lain ya untuk browsernya ya. Blogger ya. Ini ya, blogger.com. Ya. Jadi kalau belum punya blog ya, kita akan meng-create dahulu ya. Create your blog. Kita klik di sini. Ya, create your blog. Ya, agak lama. Dan Oke, saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu dengan blog saya ini. Ya. Create your blog ya. Mungkin pakai Google Chrome lebih cepat nih kayaknya. Nah, jadi kalau kita sudah punya akun ya, akun Gmail ya, dia langsung dipilih ke Gmail-nya. Jadi sangat mudah sekali kalau weblog ini, karena weblog ini sinkronnya ke Gmail. Ya, jadi kalau saat kita meng-create blog akan mengantarkan kita ke akun kita. Gitu aja. Jadi kita nggak banyak lagi masukkan data-data lagi. Kecuali yang lain ya, kalau yang lain mungkin ada beberapa yang harus kita isi ya, kayak WordPress dan lainnya, karena tidak sinkron ke Gmail. Jadi Blogger ini karena sudah ada sinkronnya ke Gmail ya, jadi lebih memudahkan peserta ya untuk membuat sebuah blog. Gitu. Ya tinggal kita pilih aja akun kita ya, kita pilih akun, kemudian kita isikan passwordnya seperti biasa ya, enter password, kita nextkan saja ya, sudah mengaktifkan blog. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya sudah. Jadi kalau di awal nanti ini kosong ya, karena nanti di awal nanti create ya, mengkreasi blog. Jadi ini seperti post-post seperti ini masih kosong punya Bapak Ibu ya. Di post dengan di page-nya masih kosong. Nanti kita isilah sebagai berikut. Nah, contohnya setelah ini muncul ya, masih kosong, kita akan pilih post ya, post atau page ya. Saya sarankan pilih yang page ya. Pilih page, maka kita ambil ke create new page. Nah, di sini create new page, kita bisa membuat
sebuah kata ya ataupun deskripsi ya untuk materi kita, misalnya program gitu ya, program pelatihan teknik off-road misalnya. Nah, kemudian di sini kita buat satu ya materi pelatihan ya. Misalnya satu, misalnya apa? Misalnya materinya K3 ya, penerapan K3 ya. Nah, kemudian kita isi materinya dengan klik di sini. Contoh ya. Kemudian seperti biasa ya, yang bila kita ketahui, kalau kita membuat di file form itu ya, kita blok di sini, kata klik di sini ya, kata ini, kemudian kita cari ini, insert atau edit link. Nah, kita klik aja. Nah, di sini kita akan buka Google Drive kita ya. Ya. Contohnya Google Drive. Kita buka Gmail kita. Oke. Kita buka Gmail kita. Kemudian kita buka Google Drive ya. Kita ambil Google Drive. Google Drive. Google. Kita ambil Google Drive kita. Nah, contohnya ya tadi materi K3. Nah, ini ya. Contohnya materi K3. Kita ambil nih misalnya materinya. Nah, ini yang PDF lah, PDF ya. Ini kita ambil, kemudian kita cari linknya di sini, get link. Ya. Loading. Ya, kemudian kita ambil ya on get linknya. Ini kita rubah ke anyone with the link. Ya. Kemudian kita link ini ya kita copy. Ya, link ini kita copy. Kemudian kita masukkan ke nah ini deh. Kemari. Ya, kita copy, kemudian kita pastekan kemari. Kemudian kita centang open link
in the new window ya. Dan kita aplikasikan. Nah, jadi ini udah berubah menjadi biru ya. Seperti itu. Menjadi biru. Setelah itu kalau udah selesai kita publish ya. Udah selesai ini contohnya pertama ini kita publish. Ya, kemudian confirm. Oke. Nah, kita lihat nanti with block kita ya. V block kita lihat. Nah, kita lihat di sini ada Oke. Kita kembali ke blok apa ya, ke blok yang dasar dulu. Dapat respon. Kita cari yang simple block ya. Ini simple block. Kita ambil dulu yang simple block supaya untuk mencari ininya halamannya ya. Nah, ini kita centang dulu ya, ini program pelatihan teknik semprot ya, kita centang, kita save. Nah, sudah muncul ya. Kita lihat dulu ya, sudah masuk. Ini di blok kita ini. Nah, ini sudah ada di sini. Program pelatihan teknik semprot ya, materi pelatihan penerapan K3. Klik di sini. Jadi kalau kita klik di sini, ya, sudah kita tersinkron atau terhubung ke file kita. Itu salah contohnya, ya. Jadi nanti dibuatkan seperti ini satu aja, ya. Cukup satu dulu, ya, untuk melihat untuk bloknya. Kemudian nanti setelah itu boleh nanti dibuat lebih dikembangkan lebih lanjut, ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat beberapa kedepannya gitu ya, beberapa program ya, bisa nanti tentang konstruksi kayu ya, teknik semprot, teknik oles, dan program-program yang lainnya. Sampai sini ada pertanyaan bagaimana membuat blog secara pembelajaran secara inovatif ya, pembelajaran inovatif dengan membuat materi-materi atau konten-konten pelatihan secara virtual. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Bang. Jadi udah paham ya caranya ya. Sangat kalau yang blog ini mungkin sesimpel sekali karena langsung terhubung ke Gmail ya. Nah, tapi kalau yang lain seperti misalnya ke WordPress itu ada nanti langkah-langkah atau pengisian nama, username, kemudian pengisian tanggal lahir gitu ya dan sebagainya. Jadi kalau yang weblog ini hanya menyediakan akun Gmail. Berarti kan sudah ada nih Gmail-nya. Jadi bisa langsung masuk ke
weblog. Ya, seperti itu. Jadi nanti ke depannya Bapak Ibu kalau membuat nanti posting ya, ada kegiatan, ada dokumentasi gitu ya, bisa dibuat nanti di Blogger, di weblog atau di website lainnya. Tanya Bang. Ya, ada pertanyaan dengan Ihsan ya? Iya Bang. Ya. Itu kalau di Bang Oka kan webnya kompeten yang paling atas itu. Nah kalau kami di isinya dikdas metodologi atau program atau apa Bang? Gini, kalau untuk namanya ya boleh terserah ya. Cuma nanti ada namanya nanti misalnya ada yang mencirikan nama peserta gitu. Misalnya Ihsan kan, web Ihsan apa atau materi Ihsan atau yang lainnya. Jadi ada namanya lah gitu. Nanti ke depannya ya, kalau nanti dimodifikasi lebih lanjut, lebih bagus lagi nanti ada sebuah kata-kata yang lebih menarik lah gitu ya. Ini yang sekarang pemahamannya sekarang membuat weblog dulu. Gitu ya. Nama peserta aja dulu boleh. Ya. Oke Bang. Ya. Supaya nanti saya tahu nih pesertanya ini blognya ini ya. Jadi ada mencirikan nama gitu. Untuk kedepannya nanti setelah ini ya bebas ya. Nanti tinggal Bapak Ibu aja yang mau modifikasi apa gitu. Tinggal dikembangkan aja gitu. Jadi ya kita sebagai instruktur ya memberikan materi tidak hanya sebatas offline saja gitu ya. Juga sebatas online gitu. Jadi kedepannya nanti untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswa ya nanti kan mengajar nih tahun depannya kan setelah apa ini setelah metodologi selesai teknis ya kemudian nanti ada pengajaran memberikan materi pembelajaran ke siswa jadinya kalau mau ngajar di awal masuk gitu pembelajaran siswanya diberikan ini aja diberikan alamat weblog aja gitu udah. Di situ ada materinya, di situ ada tugasnya, dan materi itu sudah bisa dibaca dan di-download oleh peserta. Jadi nggak perlu lagi pakai yang lain ya. Jadi kita mempersiapkan itu. Nah, kan lebih menarik lah kita. Jadi kita sebagai instruktur tidak hanya memberikan pelatihan secara offline, juga memberikan pelatihan secara online. Jadi tugas materi nggak perlu di apa ya di copy atau dicetak atau di hard copy aja kan gitu ya bisa dibaca langsung oleh peserta dengan memberikan kita link weblog kita ataupun nanti link website kita nantinya gitu. Nah. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita ini ya closing ya. Ada pertanyaan? Izin Bang Oka. Dengan Ibu Fitriani ya, silakan. Iya. Terkait yang yang diposting itu program yang kita susun berdasarkan unit kompetensi kemarin, Pak. Iya. Jadi kan sudah 9 program jadi sama gitu. Jadi dari mulai K3 sampai unit pertama sampai unit 14 itu sama. Di awal kan sudah dibuat 9 program ya. Programnya apa? Sudah ada satu program dengan memilih satu unit kompetensi gitu ya. Nah, jadi unit kompetensi itu dibuat programnya, kemudian unit kompetensinya misalnya kompetensi pertama misalnya K3 ya. Isinya apa? Nah, seperti itu. Mungkin yang lainnya ada kompetensi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nanti kompetensinya apa? Ya, seperti itu. Ya. Terima kasih. Jadi semuanya sama. Jadi ada telusurnya sama, runtutannya sama gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak ada,
Berarti bisa kita closing ya. Kalau tidak ada bisa kita closing. Ya, Pak. Ya. Jadi nanti sudah bisa dikerjakan tugasnya ya buat blog ya. Di jam 1 nanti bisa dibuka untuk session quiz ya. Quiznya jam 1. Jam 1 siang nanti session quiznya udah bisa dibuka aksesnya. Jadi saat ini ya, setelah ini membuat weblog salah satu unit kompetensi, nah yang seperti saya contohkan tadi. Jam 3 nanti kita apalagi kembali lagi blognya sudah ada ya gitu ya. Satu blognya sudah ada gitu, minimal satu unit kompetensi dengan satu materi. Bisa ya? Insya Allah bisa, Bang. Nah, karena sangat mudah sekali ya, karena ini kalau membuat weblog sangat mudah karena langsung terhubung ke Gmail masing-masing gitu. Jadi nggak perlu mengisi apapun gitu ya. Jadi langsung linknya nanti sinkronnya ke Gmail, langsung mengisikan password Gmail kita masing-masing, kemudian blognya terbuka. Tinggal membuat nanti posting-postingan gitu. Nah, setelah terbuka nanti weblognya, di situ ada fiturnya, ada menu-menunya, tinggal di ini aja, dibuka aja, nanti bagaimana nanti mengkreasi sendiri gitu ya. Kita mau tema kita mau kita rubah ya, kemudian kita mau buat posting-postingan apa gitu. Nanti terserah kita mau buat seperti apa, nanti lebih menariknya untuk pengembangan selanjutnya ya. Jadi di awal ini membuat sebuah blog dulu ya, dengan satu materi pelatihan. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sesi ini. Nanti kita kembali lagi di jam 3 sore untuk feedback dan mengevaluasi tugas-tugas dari Bapak Ibu semuanya. Oke, kita tutup ya. Kita tutup. Ya, terima kasih untuk kehadirannya pagi ini. Terima kasih semuanya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf ya. Nanti kita kembali lagi jam 3. Jangan lupa. Ya, ini dulu ya. Tutup lagi. Satu lagi, Bang. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkata. Nah, oke.